Halo teman-teman, salam jumpa lagi dengan saya di Mupeng. Pada kesempatan kali ini teman-teman saya ajak Mupeng melihat tanggul. Ini saya mulai dari Kampung Jagalan, teman-teman. Kampung Jagalan di Kidul Pambelehan Rajakaya. Itu masuk wilayah dinas pertanian Pambelehan Rajakaya itu ya Abatoir, makanya kampung di situ dikenal Kampung Jagalan. Nah, ini titik tanggulnya mulai dari sini. Pembuatan tanggul ini dimulai dari Kampung Tipes, nanti finishnya itu di dekat pintu itu, dari Tipes terus ke timur terus sampai Sumodilagan, Mipitan, Semanggi Kidul, kemudian ngalor lewati Sangkrah, Kampung Sewu, terakhir di ini Jagalan ini. Pembuatan tanggul ini dilaksanakan pada tahun 1900. Dibuat untuk mengantisipasi banjir. Jadi Solo itu ibaratnya mangkok wadah banyu. Kalau dari lereng Merapi sebelah timur itu ada yang airnya mengalir ke Solo, terus dari Wonogiri juga hutan terus banyunya ya lewat Bengan Solo masuk Solo, tambah lagi dari lereng Merapi, lereng Gunung Lawu itu juga karena Solo cendek dan pengalaman musibah banjir, akhirnya dibuat tanggul. Banjir Solo itu tercatat yang paling lama itu tahun 1861, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dolan ke Beteng Vastenburg dari pintu barat itu sebelah kanan ada kotak prasasti, tulisannya Hoogste Water Stand Up dan 24 Februari 81. Itu pemberitahuan bahwa pada tanggal 24 Februari tahun 1861 tinggi air seplakat kuwi. Kira-kira ya 2 meter lebih sedikit. Nah, belajar dari banjir itu akhirnya pemerintah Keraton Surakarta dan yaitu pada masa SISKS Pakubono 10 dan KGPAA Mangkunegara ke-6 itu sepakat membuat tanggul untuk menahan banjir atau mencegah banjir. Jadi ya dengan bantuan arsitek dari pemerintah kolonial Belanda, teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari Tipes sampai Jagalan. Di tanggul itu ada satu pintu yaitu Ndemangan, ya sudah yang barusan tadi kita lewati. Itu naik udan ditutup pintunya, terus komponnya
nyalakan, jadi air yang dari kali PP bisa tetap dibuang dan akhirnya ya tidak banjir tuh. Seperti ini suasananya. Ini yang kita lewati ini jalan Tanggul, sudah banyak berubah, kanan kiri bangunan tok. Dulu tahun sebelum 90 itu masih tanah, jadi nek melibar Tanggul itu delok sekitaran kota seketok. Ini tadi neng pintu Demangan rentuk lewat karena di portal kita golek dalan nih perempatan kali PP. Nah, ini belok ke timur lagi balik menuju Tanggul. Ini Kampung Sangkrah. Banjir terakhir di Soloan kemarin pertengahan Februari kemarin tahun ini tuh, banjirnya lumayan itu sampai menenggelamkan, ya orang menenggelamkan ding, sampai merendam 16 kelurahan di 4 kecamatan, Kecamatan Jebres, Kecamatan Sarkliwon, Kecamatan Serengan, dan Lawean. Ini sing Kecamatan Lawean itu kita sekitar Gamburan, kan diliwati kali jenis. Dan yang terdampak lumayan banyak. Sekitar hampir 22.000 jiwa terdampak ngungsi. Tepatnya ya 21.846 jiwa terdampak itu pengungsi, anak yang pinggir dalan, anak yang balik, pokoknya menghindari banjir tuh. Itu banjir yang cukup besar. Nah, termasuk di sing terakhir yang Tanggul iki, itu banjir sebelah kiri itu kan legoan, langsung munggah ning dalan iki kabeh. Nah, sebelah kanan tuh aman. Sebelah kanan dalam kota, sebelah kiri kan arah ke Kali Bengawan. Dan ya seperti ini suasananya di sekitaran Tanggul itu, kumuh, letek. Teman-teman bisa nonton sendiri seperti ini. Nah, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk membangun kampung yang lebih kumuh lagi. Cerita tentang banjir ini ya udah berapa kali Solo mengalami banjir gede. Nah, itu lega atau itu ngelontor loh teman-teman, cuma karena kamera ini wae indin glot jadi enggak kita nek ngelontor. Sebetulnya itu ngelontor hampir 2 meteran. Banjir yang tercatat tadi yang saya sebutkan tahun 1861 yang diabadikan di pintu masuk Beteng Pastenberg sisi kanan ya. Nah, teman-teman pengen nonton itu ada kan plakatnya cilik. Nah, setelah banjir 1861 itu banjir lagi pada tahun 1915. Tapi ada yang menyebutkan 1918 itu banjir gede. Itu banjir karena memang pembangunan tanggul belum selesai. Jadi di Solo ini tanggulnya kan ada 2 teman-teman. Yang ini yang kita lewati ini yang sisi selatan, tanggul selatan dari pintu air Tipes sampai ke Jagalan. Yang sisi utara juga ada tanggul itu dari lor Balikambang itu tanggul Kali PP.
itu terus ngetan terus itu nanti sampai ke Kendingan. Ini tadi menggok dari pasar apa jenenge Sampangan, karena di Tanggul ada wong digawe jadi nutup jalan, terpaksa ini muter sih terus di sini Kampung Sampangan. Nanti entek jalan munggah lagi ke Tanggul. Nah, setelah banjir 1915 ada lagi banjir yang cukup besar, yaitu 1966. Itu banjir tenan gede, ketinggiannya teman-teman itu sampai katanya 4 meter. Tugu jam di depan Sar Gede rakyat tok ketutup banjir. Terus keraton juga nek sekarang masih dicat, soalnya dulu waktu belum ada pengecatan itu ada bekasnya nggaris itu loh, nggaris seperti rusak. Itu ketinggiannya ya sekitar hampir 3 meteran. Nah itu banjir yang setinggi itu dulu tahun 66. Nah, untuk banjir tahun 66 itu barang apa jenenge saksi bisunya itu ada di pintu Butulan. Pintu Butulan itu dulu belum ada. Waktu banjir 66 itu dijebol karena apa? Karena keraton kan temboknya tinggi, betengnya itu seperti kolam, airnya nggak bisa keluar. Nah, akhirnya atas izin Sunan Prakubono ke-12 itu minta supaya dibuatkan jalur untuk membuang air banjir. Nah, akhirnya diizinkan bolongi tembok keraton, beteng keraton itu. Namun setelah selesai banjir, pintu itu tidak ditutup dan dibiarkan menjadi akses untuk warga wirawiri keluar masuk wilayah Baluarti. Karena nek gue ditutup nek ke wargane mubeng dadan mutu Lawang Gapit lor apa Lawang Gapit kulon tuh. Nah, setelah banjir tahun 66 pernah terjadi juga banjir sekitar tahun 80-an, itu enggak seberapa. Nah, kemudian banjir tahun 2007 teman-teman. 2007 itu gede. Tapi ya tidak sebesar banjir tahun 66. Banjir 66 itu sampai Pak Presiden Soekarno itu menetapkan sebagai bencana nasional karena luasnya yang terdampak terus 2/3 kota itu terendam. Beberapa hari itu pemerintah lumpuh total, dan pemerintahan tapi juga kegiatan ekonomi juga lumpuh. Ini kembali ke Tanggul. Ini masih di Carliwon, Sampangan. Sekarang karena padatnya warga Solo, akhirnya ya Tanggul ini kanan kirinya dibangun rumah. Terus rakyat ana Tanggul meneh. Nih
Ini Jalan Mojo ya, naik kiri ke Mbukunang, naik kanan ke Gading, Jalan Veteran. Ini masih lurus saja karena masih bisa lewat sana. Ini masuk ke komplek Silir. Tanggul Silir ini. Dulu Silir ya itu tempat PSK, sekarang nggak tahu, kita udah berkurang banyak. Mudah-mudahan nggak ada. Bersih. Ini dalannya segini, berdalannya dalan tanah. Kita ya pernah dicor mungkin, tapi rusak bekas-bekas ini. Suasananya seperti ini. Dulu ya nek sing kaum pinggiran nggak kuat beli rumah, kebanyakan terus mangga ini sekitar tanggul ini. Jadi dulu yang di sini tuh kaum pinggiran. Ini saiki oke juragan. Iki omahe apik-apik, ada sing apik lah omahe. Iki omahe ya ora apik ning ngombo banget. Berarti ya tetep dikit. Di mobil barang. Banjir 66 tuh terus banyak gedung-gedung yang terendam, seperti gedung BNI unit 1, balai kota, kantor pos, kantor bekas Karesidenan, Sargede, gereja Purbayan, terendam semua teman-teman, antara 1 hingga 2 meter. Banjir tahun 66 itu korbannya cukup banyak, 92 orang. 90 orang deng. 90 orang itu yang 18 dari bukan warga Solo. Yang warga Solo itu 72 orang. 72 orang itu yang satu meninggalnya bukan karena kelelep, tapi karena stres, depresi, tergantung, bunuh diri. Tanggal 20 Maret 1966. Banjir 66 itu ada yang menyebutkan itu apa ya, istilahnya sapu bersih untuk menghapus jejak, karena apa, pada tahun 65 itu setelah pemberontakan G30 SPKI itu banyak orang-orang PKI atau yang diduga PKI banyak yang ditangkapi dan dibunuh di Kretek Bacem, sampai katanya tuh Bengawan Solo merah darah. Nah, banjir 66 itu menghapus semua memori itu. Mayat-mayat yang tadi ada di sungai tersapu sampai ke laut, hilang tanpa jejak.
Ya, di Solo itu dilewati beberapa sungai teman-teman. Satu Sungai Bengawan itu dari selatan ke utara, terus belok ke timur bermuara di Gresik. Dari Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Sragen, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Gresik. Kan Solo selain Bengawan Solo, kota Solo juga dilewati Kali Jenes. Kali Jenes itu dulu namanya Kali Pelemulung. Selain Kali Jenes atau Kali Pelemulung juga ada Kali PP. Terus Kali lali aku. Oh iya, Kali Anyar. Jadi naik Kali PP itu dari Hulu Boyolali, Merapi, itu lewati lor kota, lewat Gilingan itu Kali PP. Tapi sebagian dienggokke menjadi Kali Jenes itu di ya kerjaan sekitaran Kartosuro. Kali PP kan lewat kota. Jadi Kali PP itu bagi dua, ada yang lurus ke Kendingan, terus ada yang menggok ke kanan itu lewat Gilingan, Kidul Terminal, terus ke Balapan, ke kota, bermuara di Pintu Demangan. Kali Pelemulung itu dulu, sekarang menjadi disebut Kali Jenes dan akhirnya menjadi Kali Tanggul sing ngliwati tepes itu. Masuk ke Bengawan itu di utara Nusupan. Jadi kali itu yang apa jenenge sing berpotensi membawa banjir ke kota, makanya dikeke tanggul iki. Terus mendekati ingin masuk semua Dilagan. Nah, setelah era ini Mas Gibran itu banyak Pak Jokowi ya, setelah Pak Jokowi diteruskan oleh Pak Rudi, disambung lagi anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran. Nah, ini sedang diperbaiki daerah Bantaran, ada yang dibuat taman, ada yang penghijauan. Ini mulai ada pembatasan rento mendirikan bangunan, tapi sing wis ya wis lah, budget semuanya dirapikan oleh Mas Gibran, termasuk membuat perumahan di Kendeng itu juga
untuk menghilangi kawasan kumuh atau kampung kumuh. Ini melakukan alon-alon soalnya jalan elek. Iya paving tapi ternyata lanjut roda rusak sini. Oh iya, nah untuk cerita banjir ini teman-teman, ini nek pengen lebih detailnya teman-teman bisa moco skripsi ini Ridho Takobalowo tentang banjir 66 dari skripsi tahun 2009 UNS. Di sana disebut lengkap banget, lumayan. Jalan ini ditutup gapura pintu masuk dari Solo Baru, jadi Sreso liwat mungkin putar balik. Nah ini gapura nih, itu tanggulnya ditutup dan kanan kiri gapura dibuat taman bagus. Dari sini melipir lagi mencari jalan menuju tanggul. Udah masuk Ndawung. Kanan jalan itu Nusuman, kiri jalan Serengan. Golek gang sing iso dilewati. Nah, ini depan tanggulnya, teman. Di sini ketinggiannya enggak, cuma 1,5 meter. Mungkin iya 1,5 meter, mungkin 2 meter paling ketinggiannya. Enggak kayak di Kampung Jauh tadi 3 meter lebih. Panjang tanggul ini kalau tidak salah sekitar 6 atau 7 km. Oh iya, tambahan kali banjir 66 tahun 66 itu selain curah hujan tinggi yang debit airnya dah sebagian melewati sebelum tanggul, itu juga ngerusak tanggul itu di Sumodilagan. Itu tanggulnya jebol sekitar 190 meter, hampir 200 meter di ini Sumodilagan. Terus di Cengklek itu tanggulnya jebol sekitar 8 meter panjangnya. Satu lagi nenggon Lumangan sebelah itu juga jebolnya 20 meteran. Terus banjir disok masuk kota lah, terus banjir bandang. Ada beda ketinggian air di luar tanggul dengan di dalam kota. Itu ada ketinggiannya selisih 1,5 meter lebih, hampir 1 meter. Sekarang ini
di sini bangunan tok. Dulu sebelum tahun 90 ngadeg neng tanggel ini ngulati Danyong kelihatan teman-teman, karena belum ada bangunan. Di sini mau sawah sebelum tahun 90. Sekarang Seraketok, di sini bangunan tok. Kali ini Seraketok nanti. Nah ini pintu. Ini pintu nek dari kota. Di sisi kanan kan ada sungai juga. Itu ngliwati ngisor dalan Honggowongso teman-teman. Sampai ke perapatan Kawatan. Entah belok kiri atau lurus lupa. Kita belok ke barat. Kali barat Jalan Muhammad Yamin, tinggal sisi utara jalan itu ada selokan lumayan gede. Selain pintu tadi, nah yang terakhir ini pintu ujung ini tanggul itu untuk menahan air agar tidak masuk ke sungai juga. Sungai apa gitu, sungai Kalijen nggak tahu tuh, biar nggak masuk ke kota. Yang sungai yang lewat ini SMA 7 terus Kembaron. Oke teman-teman, wis tekan penghujung tanggul. Terima kasih teman-teman yang mau nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan dimudahkan semua urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Diberi kelancaran rezeki. Amin. Ini sekarang wes masuk wilayah Tipes. Langgang Mas. Ini rengket. Nah, ini nek belok kiri tenggelonder ke Ngruki, tempatnya Ustadz Abu Bakar Basir. Kita lurus. Oh iya, aman. Tanggul ada masjid juga nih. Wow, Masjid Al-Ikhlas, gede masjidnya. Selain masjid ada juga ini Taman Peringgondani apa ya? Enggak tahu lah, kita tulisannya Taman Peringgondani. Terus ini dah tekan jalan gede habis. Ini depan jalan veteran Pak. Naik ke kiri lurus itu engko nyebrang jembatan terus masuk Sukarjo. Naik lurus ke depan itu ke